Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari 5 orang. Ada Muhammad Dafa Ramadana, kemudian ada Dafa Ivantoro, kemudian ada Elazar Hendro, Dodi Ilham Sukmana, dan saya sendiri Faisal Ija Maulana Slovensky. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil karya kami tentang produk IoT kota cerdas. Sebelum itu latar belakang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Dodi Ilham Sukmana. Mohon untuk Mas Sukmana, Dodi Ilham Sukmana untuk Iya, buka. iya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Dari poin pertama itu pengalaman pribadi saya untuk membangun proyek ini. Mungkin teman-teman sekalian pernah lewat Jemberjaya. Nah, di situ tahun 2016 saat saya lewat situ sore hari proyek banget. Nah, ada mobil ambulan dari arah Amplas nggak bisa jalan dikarenakan lampu merah dan kredit sekali. Saat lampu hijau, si ambulan baru bisa jalan bersamaan dengan kendaraan lain. Nah, poin kedua akan dilanjutkan oleh Mas Ija. Silakan Mas Ija. Oke, terima kasih atas latar belakangnya untuk itu. Kemudian mungkin ini ada sebuah video atau yang akan diputar yang membuat masalah kita untuk mengatasinya. eh, oh, astagfirullah. Pasien bayi dalam inkubator kritis karena terlahir prematur. Kondisi ini adalah kode merah alias emergency. Dalam rekaman, saat sedang melaju melewati lampu merah, driver sengaja menyalakan sirine agar pengguna jalan lain pada minggir. Tapi ada satu pengendara motor yang menggunakan rompi dan helm taktikal terlihat anteng aja di atas motornya, tidak bergeming sedikit pun. Driver yang harus terus melaju tak sengaja nyenggol spion si pengendara. Dalam kronologi di video, pengendara itu sempat mengejar dan menggebrak kaca ambulans dengan sengaja. Bahkan sempat memotong laju ambulans. Beruntung, ambulans ini bisa juga melewati situasi tersebut. Tapi sayang, pasien sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Melansir Nah, ini latar belakang dari video untuk kita membuat sebuah project. Kemudian solusinya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Dafa untuk apa solusinya gitu. Monggo Mas Dafa, silakan. Baik, terima kasih Mas Iza. Ya, jadi setelah tadi sudah disampaikan tentang latar belakang masalah yang kita kerjakan, jadi solusinya adalah kami hadirkan sebuah proyek kami yang namanya Smart Traffic for Ambulance. Jadi apa itu Smart Traffic for Ambulance? Smart Traffic for Ambulance adalah sebuah traffic light yang memiliki sistem yang mampu mendeteksi kehadiran ambulan, yang mana ketika ambulan itu terdeteksi oleh sistem ini, maka dia akan men-trigger lampu merah di jalur yang terdapat ambulan menjadi hijau, sehingga ambulan tersebut dapat didahulukan. Yang mana harapannya setelah didahulukan itu, maka pasien akan segera cepat sampai tujuan, ini rumah sakit. Jadi mungkin seperti itu, mungkin langsung ke demonstrasinya. Nah, di sini bentuknya proyek kami. Di sini ada 4 buah modul traffic light yang mana dia jalan seperti traffic light pada umumnya. Dia akan berganti berputar-putar seperti ini. Nah, lalu kami sudah siapkan kode program. Ya, ini kode programnya ini sementara untuk uji coba kami menggunakan video. Video ini bisa kami analogikan nanti sebagai CCTV yang kami collect datanya untuk sebagai pengenalan mana sih ambulannya yang akan deteksi. Ini saya akan coba mulai videonya.
Nah, untuk sekedar info saja, ini kami menggunakan pengolahan objeknya menggunakan YOLO versi 8, dan untuk untuk membuka akses kameranya menggunakan OpenCV. Nah, di sini kita ketahui deteksi ambulan. Nah, maka ketika deteksi ambulan, maka lampu merah yang kami tentukan di sini, nah, akan menjadi hijau terus. Nah, ini lampu merahnya akan menjadi hijau hingga selama 6 detik tidak deteksi ambulan lagi. Ini video masih berjalan, deteksi ambulan. Nah, ini video mati. Kita lihat selama 6 detik. Kemudian maka akan lanjut seperti sedia kala. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, ini kenapa yang nyala hanya bagian sisi selatan? Itu karena memang kami tentukan yang nyala di sini dalam program kami itu adalah lampu sisi selatan. Kami juga sudah melakukan input data ke platform Excel. Mungkin hasil Excelnya bisa ditunjukkan oleh Mas Iza. Nah, di situ ada 3 kolom, yang mana 3 kolom tersebut adalah yang pertama itu timestamp yang menunjukkan itu waktu real time ditangkapnya ambulan. Di situ meliputi waktu, tanggal, bulan, tahun. Lalu di kolom berikutnya ada traffic light. Nah, itu maksudnya traffic light adalah sisi mana traffic light yang tertangkap atau deteksi ambulan. Nah, itu ada kesalahan masuk kita, hanya pendefinisian saja yang keliru. Di sini kami tulisnya di program ini utara, sehingga tadi yang kedetek utara, walaupun sebenarnya yang nyala sini adalah sisi selatan. Itu hanya masalah teknis, kita belum menggantinya saja. Lalu di kolom berikutnya ada duration. Duration ini mengenai nanti untuk, sebenarnya duration ini masih belum kami fungsikan, karena duration ini akan kami lanjutkan di tahap berikutnya. Duration ini nanti fungsinya adalah untuk menangkap berapa lama ambulan ini lewat. Nah, dari situ nanti akan muncul angka rata-rata dari setiap penangkapan. Nah, sehingga dari angka rata-rata tersebut, apabila nanti muncul angka yang tidak wajar, misal kita anggap saja nanti rata-rata muncul ambulan itu sekitar 10 detik. Nah, apabila yang tertangkap adalah cuma 1 detik atau 3 detik, maka itu nanti bisa kita asumsikan bahwa itu ada error. Mungkin error di deteksinya. Jadi kita bisa lakukan tindakan penanggulangan untuk error tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya terkait demo. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Muhammad Dafa. Kemudian mungkin akan kekurangan dan kelebihan dari produk kami mungkin ya akan dijelaskan oleh Mas Eleazar. Silahkan untuk Mas Eleazar. Ya, untuk kelebihan yang pertama itu yang pasti bisa meningkatkan keselamatan pasien. Yang ini mungkin artinya bisa mempermudah ambulan untuk bisa lebih efisien dalam perjalanan menuju rumah sakit, sehingga bisa lebih meningkatkan keselamatan pasien dalam keadaan kritis atau darurat. Yang kedua itu meminimalisir konflik di jalan raya. Ini yang artinya sama seperti tampilan video yang sudah kami tampilkan tadi. Tujuannya agar masyarakat atau aparat kepolisian bisa lebih memprioritaskan perjalanan ambulan menuju rumah sakit dengan lebih cepat. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, terima kasih untuk Mas Eleazar. Kemudian untuk kekurangannya tadi sudah ya? Belum. Oh, kekurangannya mungkin akan ditambahi oleh Bang Dodi Ilham Sukmana. Iya. Mas Dodi. Terima kasih moderator. Kekurangan ini ada 2 poin ya. Yang pertama itu nggak adanya validasi sensor suara. Sebetulnya kami udah bikin, tapi nggak nyanda waktunya. Nah, itu validasi suara tuh contohnya seperti si kamera itu setelah menangkap ambulan, itu kan ambulan kalau nyala kan baru ketangkap. Nah, nyala atau tidak menyalanya sirine atau strobo, lampu strobo itu pasti ketangkap, otomatis hijau. Nah, si sensor suara ini
berperan untuk membantu memvalidasi apakah si ambulan itu menyalakan sirine atau lampu strobo. Nah, poin yang kedua yaitu model pengenalan. Model pengenalan di Indonesia itu regulasinya belum ada yang pasti. Beda dengan negara tetangga kita seperti Singapura ataupun Malaysia yang sudah mempunyai regulasi yang tetap. Itu aja sih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oh baik, terima kasih untuk Mas Dodi Laksmana. Dari kekurangan dua ini mungkin emang benar ya, ini sangat sulit sekali dan juga modelnya juga kurang untuk di Indonesia. Kemudian daripada itu mungkin akan slide ke selanjutnya, yaitu kesimpulan mungkin akan dibawakan oleh Mas Dava Iwantoro. Terima kasih Mas Iza untuk kesimpulannya, yaitu diharapkan dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan waktu tanggap darurat dan juga meningkatkan persentase keselamatan nyawa pasien. Untuk kedepannya, kami akan menyempurnakan sistem ini dengan menambahkan validasi kedua, menggunakan sensor deteksi suara, dan juga menambahkan dataset mobil ambulans. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apabila ada pertanyaan isi dalam komentar atau gimana gitu ya,